Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma Suryani dan teman saya Aulia Fitriasari. Di sini kami akan menjelaskan short kode dari project yang kami buat. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita ke penjelasannya. Di sini kami akan menjelaskan dari line pertama sampai dengan line terakhir. Langsung saja. Di line pertama terdapat import Java util. Nah, import di sini maksudnya adalah kata kunci untuk melibatkan kelas-kelas lain yang akan terhimpun dalam paket dalam import. Line ketiga, di situ kita dapat melihat terdapat dua garis miring yang menandakan itu adalah sebagai sebuah komentar. Line kelima di situ terdapat kelas, di mana kelas tersebut bertuliskan Erma Suryani dan Aulia Fitriasari. Nah, kelas di sini artinya adalah suatu blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu instan dari objek. Oke, selanjutnya line ke-6, di situ terdapat public static void main string arch yang merupakan kode yang harus ada dalam pemrograman bahasa Java. Kenapa? Karena tanpa adanya kode itu, maka pemrograman tidak akan bisa berjalan, atau bisa juga disebut sebagai kelas utama. Selanjutnya line ke-7, di situ ada scanner input sama dengan new scanner dalam kurung system int, yang artinya yang berfungsi untuk mencetak hasil dari data-data. Selanjutnya line ke-9, yaitu di situ terdapat integer a, b yang fungsinya adalah untuk memasukkan data-data yang akan ditampilkan. Selanjutnya line 11, yaitu terdapat sistem outprint buka kurung tanda petik menu pilihan tutup kurung, di mana sistem outprint ini berfungsi untuk menampilkan pernyataan yang ada di dalam kurung tersebut, yaitu menu pilihan. Nah, jadi nanti di outputnya akan muncul tulisan menu pilihan. Di line 12, 13 sampai dengan 17 itu sama ya teman-teman, sama seperti line 11. Jadi fungsinya itu sama, untuk menampilkan sebuah pernyataan. Selanjutnya di line ke-18, yaitu terdapat integer pilihan sama dengan input next int, atau integer pilihan sama dengan input next integer, yang berfungsi untuk memasukkan pilihan pertama yang kita pilih dan meneruskannya pada tahap selanjutnya yang ada pada pilihan yang akan kita pilih, tadi. Selanjutnya line 19, yaitu sistem outprint, masukkan angka pertama. Nah, di line 19 ini fungsinya itu sama ya, sistem outprint itu fungsinya sama seperti line 11 sampai dengan line 17 tadi, yaitu untuk menampilkan sebuah pernyataan seperti itu. Jadi nanti di outputnya akan muncul pernyataan seperti masukkan pilihan Anda 1-4 seperti itu. Selanjutnya line ke-20, yaitu terdapat a sama dengan input next integer, berfungsi untuk memasukkan angka pertama yang kita pilih. Lalu angka pertama itu nantinya akan ditampung oleh variabel a. Selanjutnya line ke-21 sama ya teman-teman seperti line 19 tadi. Dan line ke-22 itu sama seperti line 20.
Nah, selanjutnya langsung saja kita ke line 24 ya teman-teman. Di line 24 terdapat switch dalam kurung pilihan, di mana switch artinya adalah sebagai pilihan atau pengganti beberapa pilihan yang akan kita pilih nanti. Selanjutnya yaitu line ke-25 ya teman-teman. Di situ terdapat case 1, di mana case ini sama dengan kasus atau sebuah pernyataan seperti itu. Lalu di line ke-26 terdapat integer jumlah sama dengan A plus B, di mana integer jumlah sama dengan A plus B ini adalah sebagai tempat untuk memasukkan angka yang akan kita jumlahkan, yang nantinya akan disimpan pada variabel A dan variabel B. Lalu pada line ke-27 di situ terdapat sistem outprint, di mana sistem outprint ini berfungsi untuk menampilkan sebuah pernyataan. Lalu selanjutnya line 28. Line ke-28 di situ terdapat break ya, di mana break ini berfungsi untuk mengakhiri sebuah eksekusi dalam statement atau mengakhiri sebuah case. Lalu line ke-30. Line ke-30 di situ terdapat case 2. Nah, case 2 ini sama dengan case 1 ya teman-teman. Hanya saja di case 2 ini pernyataannya itu dalam pernyataan pengurangan. Nah, case ketiga juga sama teman-teman. Tapi di case 3 ini itu pernyataannya perkalian. Nah, sedangkan yang case 4 ini pernyataannya itu pembagian. Nah, jadi penjelasan case 1, case 2, dan case 3 dan case 4 ini sama ya teman-teman, hanya saja pernyataannya yang berbeda. Nah, selanjutnya line ke-46 di situ terdapat default, adalah sebuah bagian pilihan dari pernyataan switch di atas. Switch itu terdapat pada line 24 ya, yang hanya mengeksekusi jika tidak ada pada case-case di atas yang sesuai. Selanjutnya line ke-47 yaitu sistem outprint, di mana fungsinya adalah untuk menampilkan pernyataan. Nah, selanjutnya line ke-48 yaitu break. Break berfungsi untuk mengakhiri sebuah eksekusi dalam statement. Selanjutnya line ke-50 di situ sistem outprint. Sistem outprint ini berfungsi untuk menampilkan pernyataan. Selanjutnya di situ line ke-52 terdapat tanda kurung kurawal tertutup, yang artinya adalah akhir dari semua program. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.